diagnosis yang paling mungkin. Jadi ada anak laki-laki usia 4 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik anak rumah sakit karena timbul bintik-bintik kemerahan sejak 1 minggu yang lalu. Anak tampak lemas dan keluhan disertai demam yang tidak terlalu tinggi. Pemeriksaan dapatkan peteki, pemeriksaan lab didapatkan 10,1 Hb-nya, leukosit 9.300 dan trombosit 15.000. Nah, kira-kira diagnosisnya apa nih, teman-teman? Bentar ya, polling 22. 3, 2, 1. Polling ya. Oke, iya benar teman-teman. Jadi udah sebagian besar udah menjawab dengan benar ya. Pasien ini adalah pasien ITP. Kita bahas ya. Jadi, nah ada pasien anak laki-laki usia 4 tahun ya. Dia itu datang ke rumah sakit karena timbul bintik-bintik kemerahan sejak 1 minggu yang lalu. Tampak lemas ya, demam tidak terlalu tinggi. Ada peteki dan dia itu ya leukositnya naik ya sebenarnya. Jadi pasien ini kan memang ada demam gitu ya, ada infeksi mungkin sebelumnya dan trombosit gitu. Trombositnya itu turun banget 15.000 ya, udah kurang dari 20.000. Jadi lebih diagnosis yang pada pasien ini adalah ITP, immune thrombocytopenic purpura gitu. Oke, dia itu apa? Dia adalah suatu kelainan perdarahan disebabkan oleh penurunan jumlah trombosit sampai kurang dari 100.000. Dan kalau diklasifikasikan berdasarkan onset, dia itu persistennya itu berlangsung 3-12 bulan. Kalau kronik berlangsung lebih dari 12 bulan. Kalau berdasarkan etiologi, dia itu bisa dibagi primer ataupun sekunder. Kalau yang primer dia idiopatik ya, tidak diketahui penyebabnya. Kalau sekunder dia ada underlying cause-nya. Jadi sebelumnya ada penyebabnya. Gitu. Oke, nah contoh-contohnya ini misalnya ada efek samping pemberian obat gitu ya, infeksi mikroorganisme tertentu, terus ada efek samping transplantasi, efek samping vaksinasi ini yang seringnya KIPI itu, sama SLE. Nah, kalau kriteria diagnosisnya, sebenarnya ini diagnosis yang ditegakkan kalau misalnya penyebab trombositopeni yang lain sudah disingkirkan, gitu ya. Terus dia itu kalau misalnya gambaran klinisnya udah menunjang diagnosis, nggak perlu dilakukan biopsi. Dia khasnya itu sih, pokoknya trombositopeni gitu. Trombositopeni yang idiopatik gitu ya. Oke, ini untuk tata laksananya. Kalau misalnya ringan, kita observasi dulu. Kalau misalnya lebih dari 20.000 bisa dirawat jalan. Perdarahan ringan itu misalnya seperti perdarahan ringan itu misalnya seperti epistaksis gitu ya, maksudnya yang nggak masif gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari 20.000 kita rawat inap ya. Kalau misalnya perdarahan mukosa, perdarahan berat, misalnya kayak perdarahan gusi spontan gitu ya. Terus juga ada perdarahan intrakranial misalnya. Nah ini kan udah berat nih. Jadi kalau misalnya yang kurang dari 1 tahun, kita kasih kortikosteroid sama IVIG, transfusi trombosit ini kalau ada indikasi aja ya. Ini pilihan paling terakhir karena transfusi trombosit itu hipersensitivitasnya lumayan tinggi, jadi itu pilihan terakhir. Terus usia yang lebih dari 1 tahun juga sama ya, tata laksananya kortikosteroid juga. Kalau nggak ada perbaikan, baru dikasih IVIG. Gitu. Ini untuk dosisnya ya, dia bisa pakai metilprednisolon mungkin maksudnya ini. Dosis 1-4 mili per kilogram per hari selama 1-4 minggu. Kalau Dexa dikasih 40 mili per hari. Oke, nah ini diagnosisnya ITP ya.